bisa untuk menetaskan beberapa unggas, yaitu untuk ayam, jenis ayam mau jenis ayam kate, ayam negeri atau ayam kampung, ayam ya jenis-jenis ayam, terus entok, bebek. Tapi dalam penetasan telur tersebut ada perbedaan settingan, jadi tidak semerta-merta sama. Untuk ukuran raknya masuk semua untuk entok, bebek dan ayam ukuran raknya, kecuali telur angsa ya, telur angsa lebih besar, jadi itu beda, mungkin beda request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko. Saya tinggal di Dusun Kerajaan RT 8 RW 03 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Kegiatan saya membuat mesin tetas telur otomatis dan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, hari ini kamera membawa Kang Aneka ke salah satu sudut kota di Kabupaten Karawang. Ini bertemu dengan Mas Eko. Berdasarkan dari tab komunitas yang Kang Aneka share beberapa waktu lalu, dan hari ini Kang Aneka menjumpai salah satu rekan kita, saudara kita, backgroundnya sama peternak juga, yang kebetulan beliaunya memproduksi mesin tetas. Nah, kita kenalan nih. Sejak kapan Mas Eko memproduksi mesin tetas ini, Mas? Saya berawal dari tahun 2018 ya. Untuk ternak sendiri sebenarnya tadinya istri saya itu punya ternak entok dan ayam. Kebetulan entok itu kan kalau bertelur kan dia instingnya pengennya satu kotak. Iya. Jadi tidak mau ke kotak-kotak yang masih kosong yang telah disediakan. Jadi di situ. Nah, saya waktu itu masih di Jakarta. Saya kerja di Jakarta. Begitu pulang, saya ngeliatin kondisi seperti itu. Saya pengen membantu istri lah, untuk supaya ternaknya, dia senang ternak, tapi ternaknya bisa berkembang dengan baik. Jadi saya bikinin box, istri saya itu saya bikinin box semi otomatis, hanya pemanasnya aja yang otomatis, tapi belum bisa bergeser, belum bisa otomatis bergeser. Jadi masih digeser secara manual, dan alhamdulillah berhasil, Kang Aneka. Ini ilmu dari mana? Awalnya kok langsung bisa membuat, kita flashback ke belakang. Waktu lihat istri juga ada kendala terkait menetaskan telur mentok, coba-coba atau ada gurunya atau seperti apa? Bisa ceritakan? Saya belajar dari, saya buka buku dulu kan Gramedia ya. Nah, saya sering beli buku Gramedia, saya suka baca-baca juga, saya belajar. Untuk settingan penetasan itu 38 derajat. Terus akhirnya termostat itu saya setting di 38 derajat. Dan saya belajarnya juga lewat YouTube untuk setting termostatnya, karena saya nggak tahu. Saya browsing. Akhirnya bisa nyeting, saya setting ke 38 untuk downnya, untuk lampu padam, dan untuk kembali hidup itu di 37,4, dan itu ternyata berhasil. Alhamdulillah berhasil. Ketika awal membuat mesin tetas hanya untuk dipakai istri ataupun untuk pribadi, untuk sendiri. Lantas sejak kapan si mesin ini diproduksi untuk komersil? Saya kembangkan mulai mesin tetas itu 2019. Saya nyoba ikut forum, saya buka forum karena saya punyanya Facebook waktu itu. Ini yakin udah siap produksi, jenengan udah berani jual, udah berani pasarkan. Kalau ada yang pesan pun jenengan udah pede lah, karena udah diuji coba sama jenengan itu. Kapasitas berapa aja? Dari kapasitas 50, dari pengalaman saya di forum ya, Kang Aneka ya. Permohonan dari peminat itu biasanya kapasitas 50, 100, 200, 300, 500, 1200, dan 1400 butir. Berarti yang paling gede itu 1400 butir. Itu untuk biasanya peminatnya itu pengusaha penetasan telur bebek. Mesin tetas yang panjenengan produksi ini khusus untuk telur unggas tertentu atau ini bisa untuk semua telur? Misal untuk telur ayam, telur bebek, telur entok, seperti apa? Bisa untuk menetaskan beberapa unggas, yaitu untuk ayam,
Jenis ayam mau jenis ayam KT, ayam negeri, atau ayam kampung, ayam ya jenis-jenis ayam, terus entok, bebek. Tapi dalam penetasan telur tersebut ada perbedaan settingan. Jadi tidak semerta-merta sama. Untuk ukuran raknya masuk semua, untuk entok, bebek, dan ayam ukuran raknya sama lah, bisa masuk, kecuali telur angsa ya, telur angsa lebih besar, jadi itu beda, mungkin beda request, jadi nanti raknya dibikin lebih lebar. Kalau untuk settingan untuk telur ayam tidak, setahu saya dari pengalaman saya menetaskan itu tidak memerlukan kelembapan yang tinggi, tidak memerlukan pengurusan yang maksimal. Tidak seperti bebek dan entok. Kalau untuk bebek itu harus tinggi kelembapannya. Jadi kelembapan itu nanti di umur 15 hari sampai umur 24 itu kita lakukan penyemprotan atau pengelapan pakai busa. Itu tiap pagi aja. Jadi enggak setiap ini. Tiap pagi kita sebelum melakukan kegiatan yang lain, kita buka pintu lemari, kita lap telur pakai busa, dicelupin ke air gitu ya, kita lap-lapin gitu satu-satu di bagian atasnya aja, tidak perlu dibolak-balik, maksudnya dicomot-comot gitu pakai busa. Itu untuk itu telur bebek. Itu untuk telur bebek. Untuk telur entok sama? Kalau untuk telur entok sama umur, tapi pengelapan itu butuh kelembapan tinggi, itu umur 18 hari. Di mesin sendiri ini ada settingan kelembapan apa enggak? Untuk kita sudah cantumkan alatnya ya, alat kelembapan, pengukur kelembapan, itu hygrometer namanya, udah ada. Jadi semua mesin produksi saya, karena untuk pemantauan, kalau kita kan awam ya, awam itu kalau nggak ada suatu alat kontrol itu nanti akan membingungkan. Jadi di situ udah saya sediakan, udah saya pasang alat kelembapan. Jadi untuk mengontrol kelembapannya kurang apa enggak. Oke Mas, kita udah berada di unitnya. Ini bisa dijelaskan, di sini banyak sekali tombol. Ini Mas bisa jelaskan nih, dari mulai ujung sebelah kiri ini apa Mas? Ini delay. Delay ini namanya delay. Delay ini pengontrol atau untuk setting rak ini, kapan rak ini akan bergeser. Jadi itu motor dinamonya. Nah itu. Nah, ini berarti kontrolnya adanya di sini. Di delay ini. Kita lihat angka sekarang itu menunjukkan ya 0,57. Tadi 58, sekarang turun ke 57. Iya. Ini saya setting 1 jam berarti 60 menit ya. Ini berkurang 3 menit berarti. Sisa 57. Berarti ini bergesernya nanti kapan? Ini setelah 00. Apabila ini kan udah 57 nih. Sampai turun sampai 00 berarti kan udah 1 jam. Nanti ini settingan delaynya itu 1 jam. Betul. Tapi bisa untuk pengontrolan bisa lewat dari sini, tombol ini. Ini kontrol saklarnya. Tuh. Ini kan bergerak ya. Tuh, bergerak telur juga bergerak. Nah, ini kan 60 tuh. 60 ya. Karena settingannya ini 1 jam. 1 jam. Bisa disetting 6 jam sekali, 3 jam sekali, atau 1 jam sekali, itu tergantung cara settingnya seperti apa. Jadi ini ada 2 tombol yang bisa kita setting. Jadi setiap mesin tetas yang saya keluarkan itu sudah saya setting semuanya. Jadi pembeli tinggal pakai. Upamanya butuh arahan setting, baru saya ajarin melalui tombol ini. Nah, kita bergeser ke sebelah ini. Ini apa ini? Indikasi apa ini? Ini termostat. Termostat ini untuk otomatisnya pemanas Kang Aneka. Yang pakai lampu pijar ini. Betul. Jadi ini di atas ini lampu pijar, di bawah lampu juga. Nah, jadi apabila suhu nanti sudah mencapai 38, saya setting 38 derajat. Karena kita buka jadi turun ya itunya ya. Iya, betul. Karena kita buka. Jadi apabila ada keeroran Kang Aneka, ini nanti 30 ukuran di sini 38, di sini lain gitu. Jadi biasanya errornya seperti itu, tapi itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Hampir 101, 102 lah. Dalam 100 unit itu paling 1 atau 2. Ketika ini error, katakanlah dalam pemakaian bertahun-tahun, ya namanya unit Mas. Pemakaian itu pastilah
Yang nama ini unit ini harus ganti spare part. Misal, ini cara ganti spare part mudah apa enggak sih Mas? Mudah. Jadi kalau untuk termostat ini kan tinggal ganti ya. Tinggal ganti, umpamanya dekat saya bisa datang, kalau jauh paling tinggal ganti. Seperti ini termostatnya. Coba dideketin ke sini Mas. Ini berarti spare part ini? Iya. Ini termostat namanya. Termostatnya. Ini untuk pengatur panas ya. Pengatur panas. Di sini kan ada ini. Di sini ada banyak sekali kabel Mas. Ini ada kabel kuning, warna hitam, ada merah. Jadi ini yang dari setrum listrik, ini yang masuk ke lampu metas. Lampu metas. Jadi di sana umpamanya ganti, tinggal ngikutin aja, dipotong satu-satu. Warnanya juga sama ya? Tinggal ngikutin aja ya. Tinggal nyambung 4 kabel, dan ini sensor. Ini sensornya nanti dimasukin ke dalam seperti ini. Oke. Berarti tinggal ngikutin yang udah ada aja. Berarti mungkin nanti baut ini dibuka dan mengikuti atas ini. Oke, dan ikutin ya nantinya. Tinggal ngikutin aja. Ini kalau boleh tahu, ini coba deketin lagi spare partnya Mas. Ini kalau dari April nih, bulan April 2024, ini harga ini berapa Mas? Ini kurang lebih kalau di online shop ya. Kalau di online shop itu sekitar 24.000. Harga terjangkau ya Mas? Iya, terjangkau. Oke. Kita ke tombol paling kanan sekali dekat saklar nih Mas. Ini apa Mas? Oh, ini hygrometer. Hygrometer ini untuk pengukur suhu kelembapan, Kang Aneka. Jadi yang 67 belakangnya ada persen ini. Ini berarti 67%. 67%. Ya. Yang di atasnya ini ada angka 37 derajat yang sama sini nantinya. Itu suhu. Untuk suhu. Betul. Ini kalau misalnya untuk ganti spare part mudah apa enggak sih Mas? Ini kan pakainya baterai ya. Baterai. Ya, jadi tinggal diambil aja kalau mati. Tapi ini biasanya setengah tahun belum tentu mati ya. Coba. Hampir 1 tahun lah baru mati biasanya. Jadi ganti baterai. Jadi ganti aja di toko-toko jam. Banyak ini. Banyak. Dan jadi ini juga setahun lebih lah. Saya hampir setahun lebih belum ganti baterainya. Kuat ya. Dan pemasangan itu sangat mudah ya, tinggal masukkan aja. Dan ini sensornya ya. Ini sensor termostat. Ini untuk suhu panas. Sensornya, dan ini hygrometer, sensor ini ya. Ini sensor hidrometer. Iya, hygrometer. Berarti nyambungnya nanti sini ya. Iya, betul. Sini. Ini adanya ini sensornya. Dan jarang sekali kalau untuk hygrometer, jarang sekali rusak, paling habis baterai. Dan ini baterai ini bisa bertahan di setahun lebih atau setengah tahun lebih ya? Lebih, 1 tahun lebih. Tergantung dari toko online shopnya ya. Toko online shopnya kalau dipasang terus-terusan ya 1 tahun baru laku ya. Iya betul. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau baru begitu dipasang dari online shopnya baru ya paling setahun lebih lah kepake. Nah kita kembali ke sini ya. Paling ini nih ada saklar 2. Ini bisa jelaskan kok ada 2 saklar, apa ini Mas? Jadi ini kenapa saya pisah saklar pemanas termostat sama delay ya, sama rak ya. Karena supaya kita pengen ngontrol rak nih aktif apa enggak itu mudah, jadi terpisah. Coba dipraktekin Mas. Ini kan mati semua ya. Mati total Semua. Ini pertama saya hidupin untuk pemanasnya. Untuk suhu. Berarti lampu saklar nyala 1. Terus kita pengen ngontrol suatu saat rak ini normal nggak, bergerak nggak, cek dinamo. Cek dinamo di sini. Jadi setelah hidup semua, kapan kita mau ngecek dinamo itu tinggal kapan aja bisa. Jadi cek lagi. Ini bergeser ini enggak, ya. Gitu ya. Seperti itu. Dan ketika ini udah disetting, rak ini bergeser sendiri menyesuaikan delay yang di sini Mas. Betul. Ya? Delaynya itu bisa kita atur sendiri. Betul. Mau per berapa jam bisa kita atur sendiri. Ya. Jadi mudah, cara nyetingnya juga mudah. Tapi kebanyakan metas yang saya keluarkan sudah saya setting semua. Siap. Jadi kita lanjut ke dalam nih Mas. Ini ada kipas tersendiri. Ini apa fungsinya kipas ini Mas? Jadi kipas ini saya menggunakan DC ya, supaya hemat. Jadi saya menggunakan DC supaya hemat. Saya pakai adaptor lagi di atas, di komponen atas ada adaptornya. Ini supaya suhu ruangan ini merata, Kang Aneka. Jadi kalau orang berpikir, kok kipas, kenapa? Ntar kan dingin. Kan suhu yang diputar ini suhu yang panas, Kang Aneka. Jadi
tidak mempengaruhi dingin atau panasnya di Justru dalam ini ruangan. untuk memeratakan suhu yang ada di dalam metas. Jadi supaya rata, jangan menggunakan kipas ini. Mesin tetes jarang. Bahkan banyaklah mesin tetes yang nggak dipakai kipas banyak. Nah, tapi saya ngutamain ini. Berarti fungsi si kipas ini untuk pemerataan suhu, biar Betul. di ruangan ini suhunya menyebar ke semua biar rata. Semua sudut, semua ruangan rata. Jadi ukurannya rata. Jadi kita di bawah untuk kelembaban ini biasanya kan ada pakai air itu. Ini di mana tempatnya, Mas? Jadi untuk air sudah saya sediakan sebuah nampan ya. Nampan ini nanti untuk mendorong kenaikan kelembapan, kita kasih air sekitar 3/8 ya. Jadi hampir penuh lah. Hampir penuh ya, senampan ini. Ini biasanya kita mengisi ulang biasanya 3 hari sekali. 3 hari sekali baru harus kita isi. Tambahin aja, kita tambahin. Udah cukup. Udah kita tinggal. Berarti batasnya seberapa, Mas, airnya, Mas? Pokoknya mau penuh kurang dikit lah. Kurang dikit. Kalau penuh tapi yang penting nanti ya. Betul. Jadi yang penting nggak tumpah aja ya. Yang penting nggak tumpah. Dan itu biasanya supaya kalau penuh, sedikit penuh itu dia naiknya lebih cepat kelembapan. Jadi orang itu biasanya kalau males, biasanya sampai sedikit nggak diisi itu orang yang males. Orang mau berhasil tapi nggak mau meluangkan tenaga sedikit itu juga akan mengurangi suatu keberhasilan. Nah, dari tampilan atas Kang Aneka ini tersita dengan ini nih. Perhatiannya ada 4 baut. Ini untuk kotak apa sih, Mas, ini? Oh iya, ini untuk box kontrol lampu ya. Box kontrol lampu. Apabila lampu ada yang putus, jadi tinggal buka 3 baut aja. Berarti jadi bisa kita dari sini aja. Lampu ini kan untuk kapasitas 200 ada berapa lampu, Mas? Saya menggunakan 4 lampu pijar ya. 4 lampu pijar. Ukuran 5 watt semua. Di bawah ada, di atas juga ada. Iya. Berarti di atas 2, di bawah 2. Berarti untuk pergantian atas. Jadi cuman tinggal buka 3 baut ini aja. Apabila putus. Tapi kalau putus tinggal buka, tinggal buka. Dan ini kipas fungsinya untuk mendorong ke bawah, panas yang dari atas ke bawah. Ini saya kasih kipas lagi. Nah, berarti lampu yang di dalam ini ada berapa, Mas? Ada 2 lampu ya. 2 lampu. Depan dan belakang. Ini berapa watt, Mas? Ini 5 watt. 5 watt. Jadi di dalam 2 lampu, di atas 2 lampu. Terus akhirnya kita masukin ke dalam panasnya. Jadi yang ada di atas ini supaya nggak ribet di dalam, nggak terlalu penuh komponen. Jadi saya taruhnya di atas biar rapi gitu. Terus penghantar panasnya ke bawah lewat kipas itu, Kang Aneka. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Kang Aneka simpan karena kita terbatas juga durasi. Terima kasih sudah mengizinkan Kang Aneka silaturahmi dan meliput kegiatannya Mas Eko dalam produksi mesin tetes. Mudah-mudahan apa yang Mas Eko bagikan ini menginspirasi rekan-rekan peternak di luar sana, dan moga-moga aja ini bermanfaat bagi rekan-rekan kita di luar sana sesama peternak entok atau bagi rekan-rekan kita yang tertarik di dunia entok. Dan mudah-mudahan apa yang Mas Eko bagikan menjadi amal jariah kebaikan buat Mas Eko sekeluarga. Amin. Assalamualaikum, Mas Eko. Waalaikumsalam.